Pak Haji, terkait lonjakan kasus kemarin Pak di DIY, mungkin dari Pemda DIY ada tanggapan seperti apa Pak Haji? Ya, jadi saya kira lonjakan kasus konfirmasi positif di DIY itu yang pertama adalah bagian dari konsekuensi kita kalau kita sudah mulai terbuka. Kita ini kan sudah menerima tamu dalam jumlah yang cukup banyak, baik itu karena urusan wisata, urusan bisnis maupun urusan keluarga, itu dari luar daerah, bahkan daerah-daerah yang zona merah pun sudah kita terima di daerah Yogyakarta. Tentu ini akan memberi konsekuensi terhadap kemungkinan ada konfirmasi positif yang lebih banyak. Oleh karena itu kita di DIY juga menyiapkan antisipasi dengan cara kita melakukan tes-tes yang cukup massal, terutama terkait dengan swab test yang kita lakukan untuk bisa segera kita ketahui dan kita tracing, sehingga kalau ada konfirmasi positif itu bisa kita jaga supaya tidak lebih berkembang. Jadi saya kira ini bagian dari konsekuensi kita karena kita mulai terbuka. Kalau ke depan Pak, kebijakannya akan seperti apa? Ini kan sudah tahu bahwa kalau terbuka naik. Ya, jadi kali ini kita juga sebetulnya terbuka itu belum terbuka sama sekali. Artinya wisata pun masih kita batasi. Untuk grup-grup wisata itu kita belum bisa menerima grup bis atau grup besar-besaran atau massal kalau mereka dari daerahnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak akan terima rombongan bis isi 50 itu diisi 50 karena ada protokol kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan yang menyebutkan bahwa bus itu atau angkutan itu hanya boleh diisi 70% maksimal. Kemudian di tempat-tempat wisata juga sudah kita beri batasan supaya kita tidak menerima terlalu banyak sehingga masih bisa menjaga jarak di antara mereka. Itu yang kita upayakan supaya nanti penularan COVID atau mereka yang positif konfirmasi ini kemudian tidak terlalu banyak menularkan kepada yang lain. Jadi kalau setelah Presiden menyatakan di terbaik itu kan tepat 2 kali tertinggi Pak, ketika jumlahnya penambahan 16 dan kemudian 28. Ketika penambahan 16 itu kan memang jumlah yang dites cukup banyak, tapi ketika penambahan 28 jumlahnya itu justru sedikit, itu bagaimana Pak? Jadi begini, yang predikat yang diberikan oleh Pak Presiden itu kan dari sisi penanganan ya, bukan dari jumlah kasus. Bagaimana kita menangani dampak dari COVID ini dengan baik. Pertama, tentu berkaitan kita menjaga supaya kita bisa tetap menjadi daerah dengan kasus konfirmasi positifnya tidak terlalu banyak. Tetapi juga nilai jumlah kesembuhan, persentase kesembuhan dari yang terkonfirmasi positif itu juga menjadi bagian dari yang dinilai. Berikutnya tentu bukan hanya terkait dengan kesehatan saja, tetapi dengan bantuan sosial, dengan menjaga ekonomi masyarakat, itu bagian dari yang dinilai bagaimana kita mengelola COVID ini, penanganan COVID ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan kasus di daerah Jakarta, saya kira program-program kita yang terkait dengan hal-hal lain selain kesehatan juga tetap kita perhatikan, terutama dengan kondisi sosial masyarakat dan perekonomian yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Terkait dengan tes massal yang kita lakukan, jadi sebetulnya memang kita akhir-akhir ini melakukan tes-tes massal bukan hanya RDT saja, tetapi kita juga melakukan tes massal dalam bentuk swab test. Ini bisa dengan segera kita ketahui karena ketersediaan laboratorium dengan kapasitas yang cukup banyak, ini bisa disegerakan hasilnya kita umumkan. Kemudian kalau jumlah yang kita tes itu naik turun, tetapi jumlah pada saat kita melakukan tes lebih sedikit kok yang positif juga lebih banyak, saya kira ini bagian dari hasil tracing yang kita lakukan. Kalau tracing yang kita lakukan kemudian memang tidak menggambarkan banyak yang berinteraksi dengan seseorang yang terkonfirmasi positif, maka tentu swab test yang kita lakukan bisa jadi lebih sedikit dibanding
kalau kita melakukan tracing dan hasil tracingnya cukup banyak. Nah, kalau terkait dengan ini kan di Banguntapan misalnya itu kan kecamatan dengan jumlah kasus masih terbanyak, dan di sana ada kasus perjalanan dari luar impor, tapi kemudian ketika pulang langsung transmisi lokal, Pak. Nah, ini jumlahnya cukup banyak dari satu keluarga juga. Apakah ada perhatian khusus terkait ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya perhatian khusus yang harus kita lakukan pertama kecuali kita melakukan tracing. Jadi semua kasus di DIY itu diawali dari impor. Begitu ada impor, kemudian karena berinteraksi dengan penduduk setempat, maka impor itu kan ada dua macam. Orang dari luar datang di Jogja, atau orang dari Jogja pergi keluar lalu kembali ke Jogja. Nah, pada saat dia belum merasa sakit, maka kemudian dia sudah berinteraksi dengan penduduk setempat, keluarganya atau tetangganya atau teman kerjanya, sehingga ada transmisi lokal di situ. Nah, ini yang kecenderungan yang terjadi, sama dengan yang terjadi di Banguntapan juga begitu, diawali dengan transmisi impor, kemudian dalam waktu singkat kemudian ada penyebaran di transmisi lokalnya. Nah, ini saya kira perlu kehati-hatian. Saya mengingatkan kepada masyarakat, jangan pernah lengah, walaupun itu dengan keluarga, walaupun itu dengan tetangga teman dekat, jaga jarak dan selalu menggunakan masker itu adalah kewajiban kita. Kita tidak boleh menyepelekan, sehingga apalagi kalau kita tahu seseorang itu datang dari luar kota, di jalan bisa jadi dia tertular, atau di asal di mana dia berada itu dia membawa gejala sakit yang kemudian ditularkan di sini. Pak, dengan banyaknya kasus ya, lonjakan kasus, lalu aktivitas masyarakat terbuka, ada nggak rencana untuk mengubah kebijakan, misalnya dengan katakanlah menunda dulu pembukaan tempat-tempat wisata, atau kemudian terkait kampus dan sebagainya, mungkin ada rencana perubahan kebijakan atau seperti apa, Pak? Ya, untuk wisata kebijakan kita adalah kita kurangi. Tadi saya di awal tadi menyampaikan kita kurangi jumlah yang akan mendatangi tempat wisata tadi. Bahkan di tempat wisata tertentu yang sekarang ini belum mendaftarkan tempatnya untuk bisa dikunjungi, itu tetap harus minta izin kepada, bukan minta izin tetapi minta rekomendasi melalui asosiasi-asosiasi yang ada, atau juga langsung ke BPD setempat untuk bisa dicek ketersediaan kelengkapan sarana-prasarana untuk mencegah atau mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Sementara untuk proses pendidikan kita sekarang belum membuka. Jadi mahasiswa SMA, SMK, SMP, SD, bahkan TK kita sampai hari ini belum mengizinkan untuk dilakukan proses pembelajaran tatap muka. Pak, artinya yang dikurangi itu tingkat kunjungan wisatawannya, bukan penutupan objek wisata, Pak? Iya, pertama dikurangi, lalu yang belum buka itu harus mendapatkan rekomendasi dalam rangka untuk menerima tamu. Sehingga pembatasan itu ada dua. Kalau nanti akan ada yang membuka, tetapi dari sisi kelengkapan, sarana prasarana, kemudian dari kemungkinan berinteraksi secara dekat, itu tidak bisa dihindari, tentu kita tidak akan berikan rekomendasi. Mungkin kalau untuk orang yang datang itu mungkin ada protokol yang lebih ketat lagi, atau misalnya kalau dari daerah merah tidak boleh masuk ke DIY atau seperti apa gitu, Pak? Jadi itu kita tidak lakukan, tetapi pada saat mereka datang bukan asalnya dari mana, tetapi pada saat mereka menggunakan penerbangan, menggunakan kereta dan lain-lain, itu ada proses pemeriksaan screening yang dilakukan baik di bandara asal maupun di bandara setempat. Semua orang yang terbang itu minimal harus menyertakan hasil RDT paling lama 3 hari. Kemudian setelah mereka masuk di Jogja, mereka harus mengikuti protokol untuk bisa mendaftarkan diri di Jogja Pas, sehingga seandainya terjadi sesuatu, maka Jogja Pas ini akan bisa memberikan gambaran dalam rangka untuk tracing. Pak, alasan utama tetap membuka objek wisata di saat kasusnya melonjak ini apa, Pak? Ya, tentu supaya kita bisa segera menggeliatkan perekonomian yang ada di daerah Yogyakarta. Saya kira kebijakan pusat juga
kita bisa melihat gambaran dari berubahnya gugus tugas menjadi satuan tugas itu, nampaknya ekonomi juga menjadi prioritas dalam rangka untuk segera digiatkan. Sehingga sekarang ini yang harus kita lakukan adalah ekonomi pelan-pelan kita giatkan supaya pertumbuhan ekonomi muncul di masyarakat, tetapi kesehatan tidak boleh kita abaikan. Jadi kalau kita kemudian menutup diri sama sekali karena alasan kesehatan, tentu nanti ada persoalan atau kesulitan dalam rangka untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi pilihan yang saya kira dua-duanya sulit, tetapi mau tidak mau kita hadapi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bergeliat, kita tetap beraktivitas, tetapi masyarakat sadar betul tentang bagaimana menjaga kesehatan. Kalau tidak perlu ya tetap di rumah. Kalau terpaksa harus keluar karena sesuatu yang penting, maka protokol kesehatan harus dilakukan. Berarti mungkin bisa dijelaskan lonjakan kasus kemarin itu faktornya apa saja? Bu, ke kamera Bu ya, ke sini Bu. Terima kasih. Memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini di DIY ini terjadi lonjakan kasus. Sebetulnya banyak hal yang mempengaruhi kenapa terjadi lonjakan kasus ini. Kalau kita lihat secara epidemiologi, kita bisa mengetahui bahwa kalau kita meningkatkan jumlah yang diperiksa, yang dicari lebih banyak, tentunya akan ketemu juga lebih banyak. Nah, saat ini mulai akhir Juni kemarin kita sudah memprioritaskan pemeriksaan ini pada pertama yaitu tenaga kesehatan yang memang garda terdepan untuk pelayanan COVID ini, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, ini kita prioritaskan untuk di swab secara massal. Lalu kemudian berikutnya kita memasifkan pelaksanaan tracing kontak. Mungkin tadi Pak Sekda sudah sampaikan. Jadi kalau dulu kita tracing kontak itu, kontak erat itu kita RDT dulu. Tapi saat ini semuanya sudah langsung kita swab, lalu kita perluas. Memang di dalam pedoman tracing kontak itu ke kontak eratnya saja. Tapi ini kita cari yang lebih. Ibaratnya kalau ada lingkaran, ini lingkarannya kita perluas. Nah, kemudian di samping itu saat ini karena terakhir itu kita selalu mendapatkan tadi sampaikan Pak Sekda kasus impor. Maka dari itu teman-teman di puskesmas ini saat ini kalau ada laporan dari orang di luar, itu kemudian kita lakukan in-depth interview dulu. Kalau dia beresiko tinggi, maka dia langsung diswab. Nah, maka dari itu kan kita kok kasusnya banyak sih dari luar, itu masalah ini. Berarti harus ditutup begitu gitu ya. Nah, ini karena memang kita akan dapat banyak karena kita melakukan itu. Kemudian, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, dengan masih banyaknya kasus yang kita temukan, kita mencari lebih banyak, akan dapat lebih banyak. Tetapi kita mencari lebih banyak, bisa tidak dapat. Kalau tidak dapat berarti tidak ada apa-apa di DIY. Tapi ini dapat. Nah, ini juga menjadi warning kita. Jadi warning kita bahwa ternyata dengan melakukan swab yang lebih banyak, kita juga mendapatkan yang lebih banyak. Artinya apa? Secara epidemiologis, penularan di masyarakat ini masih ada. Nah, tapi kalau kami dari Dinas Kesehatan memang menyarankan seperti ini. Dengan adanya pelonjakan kasus, kita tahu kasus ternyata masih ada di DIY, tapi kita juga bisa lihat bahwa kasus yang ada di DIY itu hampir 80-90%-nya adalah OTG. Artinya bahwa dia didapat positif itu tidak melalui pelayanan kesehatan. Dia sakit langsung ke rumah sakit, tidak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di masyarakat kita OTG-nya itu banyak. Nah, untuk itu maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memproteksi pada kelompok-kelompok rentan, ya kan?
OTG itu kita tidak tahu seperti apa, apakah dia itu sakit atau dia tidak, karena dia sebetulnya kan tidak ada masalah di dalam kesehatannya. Nah, berikutnya dari Dinas Kesehatan seperti tadi yang disampaikan Pak Sekda, kami sudah menyiapkan semuanya karena sebetulnya memang sejak dari awal kita tidak bisa memprediksi kapan ini selesai. Maka dari itu semua yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ini kita siapkan mulai dari rumah sakitnya, SDM-nya, kemudian logistik yang lainnya ini kita siapkan. Bu, tadi diperluas maksudnya apakah yang kontak tidak erat, misalnya dia tidak langsung atau misalnya hanya ada dalam satu pertemuan itu juga ikut langsung di swab atau seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi misal ada contoh kenapa kemarin di Bantul itu juga hampir sekian 23 sendiri dari Bantul. Sebetulnya 25 tapi yang 3 domisilinya di Sleman, sehingga masukkannya Sleman, tapi dia adalah tracingnya Bantul karena ada di domisili Bantul. Nah, sebetulnya itu kan juga karena perluasan itu. Jadi misalnya di satu puskesmas ada satu yang ternyata kok positif dari screening kemarin kan gitu ya. Nah, atau memang tidak dari screening kemudian ternyata dia positif. Nah, ini kita tidak kemudian hanya yang berhubungan dengan dia saja. Maka itu kita luaskan bahwa yang sekitarnya ini juga kita lakukan. Jadi perluasannya seperti itu. Tapi tidak kemudian setiap kasus ini berluas. Jadi tracing itu tidak hanya identik pada pengambilan sampel ya. Tracing itu didahului dengan in-depth interview. Jadi kami punya semacam tools untuk melakukan in-depth interview pada masing-masing kontak erat. Kemudian masing-masing kontak tidak erat. Ini ada. Jadi dari ini mana yang bisa kita ambil swab, mana yang tidak. Kalau kemarin kasus tinggi tapi sampel dan orang yang diperiksa sedikit, positivity rate-nya kan 12% tinggi. Apakah ini tanda bahwa penularan sudah meluas di masyarakat? Jadi begini, tidak kemudian misalnya hari ini 500 sampel yang positif 10, besok 1000 sampel hanya 2 yang positif. Ini sebetulnya tidak begitu menggambarkan. Karena apa? Kita tahu bahwa pengambilan sampel itu tidak untuk harian. WHO kan sudah menginstruksikan bahwa itu dievaluasi mingguan. Karena apa? Karena kita melihat juga bahwa pengambilan sampel itu tidak hari ini diambil, hari ini diperiksa, hari ini jadi. Ya kan? Jadi tidak bisa dikomparasi bahwa kemarin sampelnya 1000, yang positif cuma 16, sekarang sampelnya 300, yang positif 25. Tidak bisa seperti itu karena kita memerlukan waktu dalam pengambilan sampel, pemeriksaan sampel, dan mendapatkan hasil.